Salam Patunggilan. Atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak Ibu semua warga jemaat GKJ Jemaat Wonasri pada hari Minggu 4 Juli 2021. Dan ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Sujianto SSI. Dan mari kita mulai ibadah pada hari ini. Jemaat kami undang untuk bangkit dan berdiri. Mari kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Ria nomor 66, kita pujikan bait 1 dan 2. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kau berjalan di sisiku Tuhan, Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini, dan di dalam hati kita masing-masing berkata demikian. Ibadah Minggu Pekan Anak dan Bulan Keluarga hari ini kita lakukan dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara semua. Amin. Disilahkan duduk. Saudaraku yang terkasih, tema ibadah saat ini, karena hari ini adalah Pekan Anak, tema untuk Pekan Anak adalah karena Kristus yang lemah menjadi kuat. Sedangkan tema khotbah yang dipergumulkan oleh GKJW pada minggu ini adalah keluarga kuat menghadapi penolakan. Mari kita sambut tema ibadah ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 332, bait yang pertama. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat
kuat imanku. Saudaraku yang terkasih, kita mengakui bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang penuh kasih dan rahmani. Dia sangat baik terhadap hidup kita, dan kita merasakan itu dalam pemeliharaan selama 6 hari yang sudah kita lalui bersama-sama. Termasuk dalam pergumulan hidup yang berat, Allah bersama-sama dengan kita. Namun demikian kita mengakui ada keterbatasan kita untuk merespon kebaikan Allah itu. Sehingga kita belum bisa membalas kasih-Nya dengan mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap hati kita. Oleh karena keegoisan kita. Maka saudaraku, mari kita bersama-sama dengan kerendahan hati, kita mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan berdoa. Mari kita bersama-sama mengakui dosa kita. Ya Tuhan Allah kami, pencipta langit bumi dan segala isinya, yang kami sapa, kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan puji dan syukur atas hari-hari yang sudah kami lalui dengan baik. Berkat-Mu berlimpah dan kami rasakan itu sepanjang hidup kami. Namun demikian ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang lemah, yang penuh dengan kekurangan, dosa, dan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Apalagi Engkau juga melihat hati, pikiran, mulut, tingkah laku kami yang tidak sesuai. Tuhan prihatin. Kami juga menyesali atas semuanya itu Tuhan. Untuk itu di hari Sabat-Mu yang kudus ini kami mohon pengampunan. Ampunilah segala dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni kepada orang yang bersalah kepada kami. Dan selanjutnya tuntunlah hidup kami, tuntunlah jalan kami, supaya kami berjalan pada kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyesali dosa-dosa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang terkasih, saya mengundang untuk bangkit dan berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan berita anugerah dan pengampunan dosa atas kita semua yang dengan tulus hati mengakui segala dosa-dosa kita. Ada firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yesaya 12 ayat 1 yang demikian. Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun Engkau telah murka terhadap aku, tetapi murka-Mu telah surut dan Engkau menghibur aku. Inilah Allah kita, yang walaupun murka tetapi penuh kasih dan rahmani, dan saat ini mengampuni dosa-dosa kita semua. Mari kita berjalan pada jalan kebenaran Tuhan. Dengan demikian kita akan benar-benar menjadi anak-anak-Nya yang setia. Mari kita merespon dengan kidung Ria 134 bait yang pertama dan 2.
Oh Tuhan, bila aku merenungkan, terpesona keagungan-Mu, hatiku tersayat hampa dan pedih. Aku insan tak berarti. Tuhanku, korban-Mu lenyapkan banggaku, rasa kasih mesra padamu, junjunganku. Ku berjanji insya kini taat setiap hari. Andaikan aku dapat bersembahkan kepadamu alam semesta, kasih-Mu yang suci tetap menuntut seluruh tubuh jiwaku. Tuhanku, korban-Mu lenyapkan banggaku, rasa kasih mesra padamu, junjunganku. Ku berjanji insya kini taat setiap hari. Disilahkan duduk kembali. Dan tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan kepada penatua atau diaken jemaat yang bertugas. Disilakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mendasari ibadah pada pagi hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu untuk berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, Allah yang menjadi juru selamat kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini Tuhan, di hari kemenangan-Mu, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan telah memperbolehkan kami untuk menikmati hidup, dan pada pagi hari ini kami bisa menikmati hari yang baru. Bapa dalam surga, di tengah-tengah di dalam kami membangun ibadah ini, kami akan bersama-sama untuk membaca firman Tuhan. Dan kiranya Engkau memberikan kelitian di dalam membaca ini, sehingga firman Tuhan dapat kami dengarkan dengan baik. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk Bapak Pendeta Sujianto, yang pada saat ini akan membentangkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri akan memberkati, Engkau menurunkan roh hikmat kebijaksanaan, sehingga yang terjadi pada saat ini bukan kehendak kami, namun kehendak Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk warga jemaat-Mu yang pada saat ini membangun ibadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan, Engkau hadir di tengah keluarga mereka masing-masing. Biarlah firman Tuhan pada saat ini dapat diterima, didengarkan, diterapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan dan Tuhan menyertai
dari keluarga-keluarga yang pada saat ini membangun persekutuan di rumah mereka masing-masing. Bapa di surga, terima kasih. Kiranya Tuhan juga Engkau singkirkan kuasa-kuasa di luar kuasa Tuhan. Dengan demikian kami akan bisa melakukan dan mendengarkan firman Tuhan ini penuh dengan hikmat dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan membaca dari 2 Korintus 12, akan kita baca mulai ayat 2 sampai ayat yang ke-10. Aku tahu tentang seorang Kristen, 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku tidak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Pembacaan akan dilanjutkan. Bacaan kedua dari Markus 6 ayat 1 sampai 13 yang demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan.
Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Amin. Demikian saudara yang berbahagia, kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukan firman itu dalam kehidupan masing-masing. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Apa kabar? Ya. Keluarga kuat menghadapi penolakan. Demikian tema yang kita pergumulkan. Saudaraku pernah ditolak? Pernah ditolak? Pernah ya. Macam-macam. Kenapa ditolak dan siapa yang menolak? Mungkin ketika kita dulu nyurati orang yang kita cintai ditolak. Ditolak menjadi menantu juga bisa. Ngelamar pekerjaan ditolak juga bisa. Dan masih banyak lagi penolakan-penolakan yang pernah kita rasakan. Ditolak ketika berbuat baik atau berbuat kasih. Pernahkah juga saudara alami? Mungkin saudara juga menjawab pernah. Nah, ketika menghadapi penolakan, ibu, bapak, dan saudara, apa yang saudara rasakan? Dan bagaimana reaksi saudara? Ada 3 respon ketika seseorang itu ditolak. Yang pertama sedih. Sedih. Duh, kok aku ditolak ya? Gitu. Kenapa aku yang ditolak bukan orang lain? Yang kedua ada respon marah, ada respon jengkel sebagai reaksi penolakan. Loh, kok aku bisa ditolak ya? Dan yang ketiga, ada orang yang ditolak tetapi berefleksi, menahan diri dan tidak bereaksi. Dan ada pertanyaan teologis sebagai refleksinya. Apa ya yang membuat saya ditolak? Saya bisa belajar apa ya dari penolakan ini? Hal apa ya yang bisa saya ubah dan saya perbaiki dari diri saya ini? Sehingga karena ditolak maka kita tidak ngelokro, tidak sedih berkepanjangan, marah yang tidak bisa dikontrol, apalagi sampai menuduh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, tadi saya katakan sebagai pertanyaan awal, saudara semua pernah ditolak. Pada posisi mana
sedih, marah, atau refleksi. Saudaraku yang terkasih, penolakan di tengah kehidupan manusia itu lumrah. Sudah biasa. Semua orang mengalami, diterima dan ditolak. Jangankan kita, saudaraku, Tuhan Yesus pun pernah mengalaminya seperti di dalam bacaan kita tadi. Dia ditolak di tempat asalnya sendiri oleh lingkungan terdekatnya, oleh orang-orang yang dia kenal dan mengenalnya. Sedangkan bacaan yang kedua, siapa yang tidak kenal Paulus, seorang intelektual muda, seorang yang hebat, saya pikir juga seorang teolog handal, tetapi ketika dia menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayannya, juga ditolak di mana-mana. Justru juga dari orang-orang yang dikenalnya. Termasuk juga musuh-musuhnya pernah menolaknya. Karena apa? Karena Rasul Paulus menyaksikan bahwa dia menerima wahyu dari Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, berbesar hati, nglenggono, menep, ora umup, itu berarti tidak terbakar emosinya karena ditolak. Rasul Paulus responnya seperti itu. Tuhan Yesus memberikan teladan yang indah juga seperti itu. Tuhan Yesus tidak marah, Tuhan Yesus tidak mengutuk kota Nazaret, dia juga tidak ngelokro, lalu mengatakan ya wis nek ngono, karyaku sampai di sini saja. Enggak. Tuhan Yesus tetap melanjutkan pekerjaannya dari desa ke desa dan mengutus para muridnya. Dia tidak memaksa orang harus menerima dirinya dan tindakannya. Tuhan Yesus bersabar dan memiliki kebesaran hati menerimanya, bahkan seperti mengatur strategi dalam karyanya. Terlihat, saudaraku, ketika berada di Nazaret, Tuhan Yesus tidak bisa melakukan mujizat kecuali menyembuhkan orang sakit. Namun di tempat lain, 12 orang muridnya bisa mengusir setan dan banyak orang yang disembuhkan. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa ketika kita menerima tindakan kasih dengan tulus, bisa menjadi jalan mujizat. Sebaliknya mujizat sulit terjadi bagi mereka yang terlebih dulu menolak kehadiran Tuhan Yesus. Begitu juga dengan Paulus yang tidak reaktif, namun reflektif. Rasul Paulus tidak menanggapi penolakan dirinya dengan emosi membara. Jika musuhnya menonjolkan diri pribadi, Rasul Paulus malah menunjukkan kebesaran karya Allah dalam kelemahannya dan kerapuhannya. Dan tidak semua orang bisa seperti ini, saudaraku. Penolakan itu membuat Rasul Paulus
berefleksi, melihat, menerima semua keberadaan dirinya, termasuk kelemahan dan kerapuannya. Dengan hati menep, nglenggono, ora umup, Rasul Paulus tidak hanya berkata, namun bertindak dengan sabar sebagaimana yang seharusnya dilakukan sebagai utusan Allah. Ia memperlihatkan jati dirinya sekaligus ketika dia menerima penglihatan, dia tidak menyombongkan diri. Dan hal ini karena Paulus percaya bahwa dalam keseluruhan hidupnya kuasa Kristus memeliharanya. Ayat 9 dan 10. Saudaraku, sebagai rasul, penolakan itu dihadapi dengan kebesaran hati. Karena percaya bahwa Allah tidak pernah menolak dirinya. Dia selalu melimpahkan anugerahnya di tengah panggilan sebagai utusan Kristus. Yang terakhir dari renungan saya, saudaraku, berapapun usia kita, perjumpaan kita dengan sesama terkadang menempatkan kita dalam penolakan. Respon yang tepat menghadapi penolakan itu harus kita bangun. Dan mari kita bersama-sama kita diskusikan, kita ajarkan, kita teladankan kepada keluarga kita. Bahwa tidak selamanya hidup bersama lalu juga diterima dengan baik. Termasuk ketika kita membawa kebenaran sekalipun. Contohnya Tuhan Yesus dan Rasul Paulus tadi. Nah, setiap keluarga perlu bertumbuh dalam sikap saling menerima diri. Didasarkan pada keyakinan bahwa Tuhan menerima kita dan tidak pernah berhenti berkarya melimpahkan anugerahnya. Firman Tuhan hari ini mengajak setiap keluarga untuk tetap tenang, menep, ora umup, lebih reflektif daripada reaktif menghadapi penolakan. Berjalan bersama Kristus akan menjadikan keluarga kuat menghadapi hidup, termasuk segala jenis penolakan. Bersama dengan anggota keluarga kita akan bertumbuh dan penerimaan diri. Selamat bereflektif, selamat menep, tenang, dan ora umup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Mari kita menyerahkan persembahan yang akan dipandu oleh diaken jemaat. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ibadahnya kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Sebagai dasar dalam kita mengumpulkan persembahan pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 35 ayat 4b sampai 5b yang demikian bunyi firman Tuhan. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan, bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Marilah bersama-sama kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian dari NKB 196. Ku beroleh berkat, kita pujikan bait pertama sampai selesainya kita mengumpulkan persembahan. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku walau syarat beban, ada damai sejahtera bahkan. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu. Itulah janjinya kepadaku. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa yang di surga, kami mengucapkan puji dan syukur karena Engkau telah mengingatkan kepada kami bahwa di dalam kehidupan bersama sering terjadi penolakan, walaupun kami memberitakan kebenaran seperti Tuhan Yesus dan Rasul Paulus. Namun kami tidak responsif, kami akan tenang dan reflektif, termasuk juga keluarga, anak-anak cucu kami semua. Mampukan Tuhan kami menjadi alat-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkatilah seluruh warga jemaat-Mu di GKJW Wonoasri ini satu persatu.
mulai dari yang kecil balita sampai dengan Adioswa engkau pelihara mereka semua. Mereka tidak pernah kekurangan apapun, sehat walafiat, damai sejahtera oleh anugerah Tuhan semata. Yang sakit engkau kuatkan, kami teringat anak kami Alex dan Ibu Sehati. Dalam tangan kuasamu, engkau terus menyembuhkan dalam pemulihannya. Juga saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan tetapi sakit, kiranya Tuhan tilik satu persatu, engkau jamah, engkau hibur, engkau kuatkan dan engkau sembuhkan. Tuhan, saat ini kami sedih karena COVID-19 merajalela. Malah ada varian baru COVID-19 Delta. Kiranya engkau usir Tuhan, supaya kami, anak-anak cucu kami bisa beraktivitas dengan baik. Kami berdoa untuk pemerintah yang bekerja keras, TNI, Polri, Nakes, dokter perawat, bidan, semuanya engkau kuatkan mereka Tuhan, agar mampu untuk mengatasi dengan baik dan sungguh-sungguh. Kami berduka karena saat ini sudah 27.000 lebih yang terpapar. Tuhan, sekali lagi kasihanilah kami bangsa Indonesia, anak-anak-Mu ini. Engkau sadarkan agar kami sadar sepenuhnya untuk prokes dengan ketat ketika kami keluar, ketika kami bersama-sama dengan orang lain. Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami, terima dan berkati, agar persembahan kami menjadi dupa harum untuk kemuliaan-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang telah memberikan persembahan, satu persatu engkau berkati, agar tidak pernah kekurangan apapun dalam keluarganya. Dan selanjutnya ya Tuhan, di tengah pandemi yang sangat membahayakan ini, kami akan bekerja melakukan semua aktivitas. Berkatilah kami terhindar dari virus 19 ini. Terima kasih Tuhan, dan pakailah hidup kami sebagai sarana untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Engkau memberkati, sebab doa ini kami pinta di dalam Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari kita tutup ibadah kita. Saya mengundang untuk bangkit dan berdiri. Kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Kristus. Yakinlah bahwa Tuhan akan menguatkan dan memampukan kita menghadapi persoalan termasuk penolakan. Teruslah berjalan karena kita sedang memikul salib kebenaran. PKJ 221 bait yang pertama. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya, kita disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalamnya.
Dan sekarang terimalah berkat Tuhan melalui hambanya. Allah Bapa Sang Pencipta memberkati dan menyertai saudara. Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus menolong dan memampukan saudara menjadi saksinya. Roh Kudus Sang Penerang memberikan kekuatan, kebijaksanaan, dan damai sejahtera dalam setiap kehidupan saudara kini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Melewati lembah air mata, jalan ku gelap dan ngeri. Tuhan pimpinanmu ku dambakan, ku tak dapat maju sendiri. Ku tiada tahu jalannya Tuhan, Engkaulah yang mengerti. Terangmu halau ketakutan, ku tak dapat maju sendiri. Disilahkan duduk mengambil saat